Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kulli kuntum haymunallah fastaghfirukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, tidak ada yang pantas kita aturkan saat ini kecuali rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, nikmat waktu, niat, semangat, hingga nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir pada kajian malam hari ini. Insyaallah semua dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Amin. Bahagia semua? Alhamdulillah. Atau pura-pura bahagia? Bahagia benar insyaallah. Di Majelis Taklim Raudhatul Jannah ini luar biasa. Ada kajian khusus ibu-ibu ini ya. Yang bapak-bapak ada khususnya enggak? Ada kajian khusus bapak-bapak ada enggak? Enggak ada ya, insyaallah. Apa maknanya? Kenapa kok ada kajian ibu-ibu tapi nggak ada kajian bapak-bapak? Kenapa? Karena sesungguhnya ini data yang akan kita gabungkan ya. Saya itu jadi kepala unit kedokteran Islam di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya. Itu kami itu menggabungkan apa yang ada di dalam Quran dan hadis-hadis sahih itu dengan apa yang ada di dalam tubuh kita. Jadi bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita mengamalkan amalan-amalan yang ada, yang sudah ditentukan, ibadah mahdho atau khairu mahdho, yang kemudian itu ujungnya ternyata menyehatkan. Nah ini menarik ketika dimanapun itu yang ada kajian ibu-ibu, kajian bapak-bapaknya nggak ada. Dan ternyata ini yang akan kita bahas nanti, sebagian akan kita bahas. Dan ternyata kelompok kajian seperti disampaikan Bu Ketua tadi itu untuk pintar-pintarlah memilih komunitas, dan komunitas kajian Majelis Taklim seperti ini itu menjadi salah satu kunci untuk supaya usianya diperpanjang dan barokah. Itu menjadi salah satu kuncinya. Bukti otentiknya apa? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, data yang ada bahwa angka harapan hidup orang Sidoarjo, orang Surabaya, nanti panjenengan bisa cek. Angka harapan hidup orang Sidoarjo, Surabaya itu bapak-bapaknya itu 73, sekian tahun. Kita bulatkan 74 tahun. Jadi angka harapan hidup bapak-bapak di Surabaya Sidoarjo itu 74 tahun. Sementara angka harapan hidup ibu-ibu Surabaya Sidoarjo berapa tahun? Lebih lama apa lebih pendek? Lebih lama. Jadi ibu-ibu itu angka harapan hidupnya 78 tahun. Bapak-bapak 74 tahun. Kenapa? Bapak-bapaknya sumpek mikir ibu-ibunya, bapak-bapaknya stres mikir ibunya. Enggak, bukan itu jawabannya. Jawabannya salah satunya karena ini. Salah satunya karena ibu-ibu itu banyak sekali bersilaturahim. Jadi jawaban dari pertanyaan apa yang menjadikan usia ibu-ibu itu lebih panjang dan kemudian barokah, salah satu jawabannya adalah silaturahim. Bagaimana kemudian menjelaskan silaturahim itu memperpanjang usia? Hadisnya banyak, hadis Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan seterusnya itu banyak menjelaskan tentang bahwa kalau ingin usianya bertambah dan rezekinya bertambah, maka jalin silaturahim. Kira-kira dalam benak panjenengan rezeki usia yang bertambah itu seperti apa? Apa betul-betul yang semula mestinya takdirnya itu usianya 50 kemudian jadi 60?
atau 50 ya tetap 50 tapi usianya berkah, usianya barokah. Yang mana? Yang B. Yang B. Yang kedua, di dunia kedokteran Islam yang kami tekuni, dua-duanya iya. Jadi betul-betul usia itu diperpanjang betul. Yang semula 50 bisa jadi menjadi 60 dengan silaturahim itu. Bagaimana prosesnya? Kalau ada statement di dunia kedokteran, wabil khusus kedokteran Islam, ketika menyebut silaturahim itu memperpanjang usia, itu betul-betul memperpanjang, dan pasti ada penelitian dan bukti-bukti otentik serta bisa dijelaskan prosesnya seperti apa. Jadi harus bisa dipertanggungjawabkan. Ketika di dunia kedokteran ada statement seperti itu, harus ada bukti otentiknya, harus ada bagaimana mekanismenya, bagaimana prosesnya. Bagi yang pernah sholat dan kemudian di sini dan kemudian saya pernah menyampaikan, itu sederhananya gini, membandingkan tataran teoritis medis yang diperkuat dengan Quran hadis itu dengan yang di luar itu untuk proses kesembuhan seseorang. Saya ulang sebentar, panjenengan masih ingat Ponari? Masih ingat ya? Siapa Ponari itu? Batu ajaib, batu ajaib. Dukun kecil. Siapa Bu Ponari itu? Dukun kecil. Ponari itu ada anak kecil saat itu di 2010, saya ingat saya. Ada anak kecil di Jombang yang nemu batu, batunya itu katanya batu petir. Kalau kemudian batu itu dicelupkan ke air, airnya diminum oleh orang, siapapun itu katanya penyakit apapun bisa sembuh. Ya, pernah tahu itu ya? Atau jangan-jangan ada yang kesana ibu-ibu saat itu. Nah, mekanismenya seperti apa? Batu dicelupkan, batu itu kotor, tangannya Ponari waktu tidur kemana-mana yang tidak ada yang tahu. Tahu-tahu pegang batu, batunya dicelupkan ke air, airnya kemudian diminum dan sembuh. Dalam benak panjenengan, ketika Ponari itu booming saat itu atau viral bahasa sekarang, itu rumah sakit sepi atau rame? Sepi atau rame? Ternyata rumah sakit itu rame, bukannya sepi ke Ponari, bukan. Rumah sakit itu rame. Pasiennya siapa? Mereka yang minum air yang dicelup batunya Ponari terus diare. Mereka yang minum air dicelup batunya Ponari muntah, tifus, demam berdarah. Jadi karena itu tidak bisa dijadikan pegangan bahwa yang datang 100 orang yang sembuh 1 orang. 1 orang cerita kemana-mana, 99 yang gagal cerita enggak? Enggak. Jenenge ikhtiar gagal ya golek ikhtiar liyane gitu. Enggak cerita. Nah, di dunia kedokteran enggak boleh seperti itu. Artinya siapapun minum apa itu efeknya harus sama untuk semua manusia yang mengaksesnya. Waktu panjenengan kecil dulu, usia 8-10 tahun, jenengan kalau panas minum obat apa? Obat apa? Atau diberi obat apa oleh orang tua panjenengan? Bodrexin kan? Merek paling anu ya Bodrexin itu. Waktu saya kecil dulu ya kalau panas diberi Bodrexin. Ya, kita kan seusia kan ini ya, 30-an kan usia kita, sama-sama 30-an. 30 kali 2. Ketika kita kecil panas diberi Bodrexin, isinya paracetamol. Kemudian jenengan 20 tahun kemudian, artinya 20 tahun kemudian itu sudah nikah. Jenengan nikah, anak jenengan panas diberi Bodrexin. Jenengan punya cucu 20 tahun kemudian lagi, cucu jenengan panas diberi Bodrexin. Jenengan punya buyut nanti panas ya diberi Bodrexin.
Sekarang jenengan panas juga minum bodrek, isinya paracetamol. Siapapun yang panas, maksud kami siapapun yang panas kalau minum paracetamol pasti panasnya turun. Pasti. Kenapa? Karena memang ada bukti otentiknya, penelitiannya jelas, prosesnya jelas. Kalau minum obat yang namanya paracetamol, zat aktif paracetamolnya itu akan ngeblok saraf panas yang ada di otak sehingga panasnya turun. Korelasinya bahwa apa yang kami sampaikan tadi, bahwa silaturahim itu memperpanjang usia. Mungkin panjenengan pernah mendengar penjelasan tentang hadis itu lebih ke arah bahwa usianya itu barokah, usianya itu berkah. Disebut memperpanjang usia walaupun orang yang meninggal itu masih jadi pembicaraan kebaikannya. Artinya seolah-olah masih hidup, diperpanjang usianya. Di dunia kedokteran melengkapi itu semua, usianya betul-betul diperpanjang. Jadi yang semula 50 tahun gitu jadi 60 tahun. Penjelasannya seperti ini. Di dunia kedokteran itu ada yang disebut dengan 5-year survival rate. Bahasa Madura ini ya. 5-year survival rate. Kemampuan orang untuk hidup 5 tahun ke depan. Jadi kemampuan orang untuk hidup 5 tahun ke depan itu di dunia kedokteran bisa diprediksikan. Bukan mendahului takdir, bukan. Tapi bisa diproyeksikan, bisa diperkirakan. Sama dengan seperti ilmu BMKG itu. Ini nanti akan hujan karena awannya ngumpul dan seterusnya itu. Nah, di dunia kedokteran hal seperti itu bisa diproyeksikan. Contohnya gini. Ada seseorang usianya bapak-bapak usia 60 tahun. Terus tekanan darahnya 200/110. Gula darahnya 320. Asam uratnya 9,2. Iki apes temen orang ini ya. Hipertensi, diabetes, asam urat gitu ya. Ketika hal itu terjadi pada seseorang, kedokteran itu bisa memprediksi nanti 1 tahun ke depan akan terjadi A, B, C, D. Nanti setahun lagi, 2 tahun lagi, artinya itu nanti terjadi A, B, C, D. Bisa diproyeksikan dengan segala keilmuan yang ada, berbasis evidence base, bahasa kerennya itu, berbasis penelitian-penelitian yang ada, bahwa orang dengan kondisi seperti itu nanti tahun depan bisa dikatakan nanti akan terjadi gagal ginjal. Ketika tahun depannya gagal ginjal, nanti akan cuci darah 1 bulan sekali. 3 bulan kemudian nanti cuci darahnya 1 bulan 2 kali. 6 bulan kemudian nanti cuci darahnya per pekan. 2 tahun lagi nanti cuci darahnya 1 pekan 2 kali. Itu bisa diproyeksikan, bukan mendahului takdir. Nah, orang-orang yang ahli silaturahim itu ternyata diperpanjang usianya oleh Allah melalui mekanisme apa? Melalui mekanisme ketika panjenengan datang, diundang kajian, berangkat bismillah lillahi ta'ala, syaratnya itu, syaratnya lillahi ta'ala, hanya karena Allah semata datang ke kajian ini. Maka apa yang kemudian terjadi? Jadi ada satu bagian di otak, makanya otak gitu ya. Ada otak itu yang kemudian mampu membedakan panjenengan itu lillahi ta'ala atau tidak. Satu bagian otak itu namanya hipotalamus. Nanti panjenengan bisa browsing. Hipotalamus itu bisa membedakan mana yang lillahi ta'ala, mana yang tidak. Jadi gampangannya ya, hipotalamus itu ketika diberitahu, ketika panjenengan meniatkan lillahi ta'ala, itu hipotalamus langsung bekerja. Hipotalamus itu pekerjaannya selain membedakan lillahi ta'ala dan tidak hak batil, dia juga sebagai koordinator organ tubuh kita. Jantung, paru-paru, lambung, liver itu semua di bawah kendalinya hipotalamus. Korelasinya
ketika saya panjenengan niat lillahi ta'ala menghadiri kajian ini, ditangkap oleh hipotalamus tadi. Hipotalamus kemudian memerintahkan jantung, paru-paru, liver, organ-organ lain untuk tetap sehat. Kemudian memerintahkan pula memproduksi hormon. Hormonnya ada 4 ketika orang bersilaturahim itu. Ada hormon endorfin, dopamin, serotonin, oksitosin. Pokoknya jenengan kalau mau browsing hormon silaturahim itu nanti muncul hormon kebahagiaan. Ada 4 hormon itu. Nah, 4 hormon itu masing-masing punya peran. Kita ambil contoh hormon yang pertama, hormon endorfin. Hormon endorfin itu hormon yang menghilangkan rasa tidak nyaman, sakit-sakit sedikit-sedikit itu dihilangkan oleh hormon endorfin itu. Di banyak buku hormon endorfin itu disebut memiliki kemampuan 300 kali lipatnya morfin untuk menghilangkan nyeri, untuk menghilangkan rasa tidak nyaman, untuk menghilangkan rasa gak enak badan. Itu kemampuannya 300 kali lipatnya morfin. Panjenengan nanti bisa browsing. Maka ketika panjenengan tadi datang lillahi ta'ala, dari rumah lillahi ta'ala, datang ke tempat ini, ke Raudhatul Jannah ini, dengan segala teori yang ada, jenengan tadi berangkat agak gak enak badan misalkan, pusing-pusing sedikit, gerges-gerges sedikit, ketika datang kemudian di sini hadir, itu semua hilang semua. Gerges-gergesnya hilang, pusing-pusing dikitnya hilang, rasa gak enaknya itu akan hilang. Bukan karena lupa, karena ketemu dengan ibu-ibu yang lain ngobrol, bukan karena lupa, tetapi muncul hormon endorfin yang kemudian bekerja secara optimal sehingga rasa tidak nyaman itu, greges itu, pusing-pusing itu ditekan oleh hormon endorfin itu sehingga kemudian hilang. Dan saya sangat yakin karena teoritis medisnya seperti itu, bukti-bukti otentiknya ada. Nah ini testimoni. Ada di antara panjenengan yang mengalami seperti itu? Ada enggak di pertemuan ini yang tadi agak gak enak badan tapi terus tetap datang dan kemudian Allah hilangkan ketidakenakan badan itu tadi? Pasti ada di antara panjenengan. Nanti kalau kita bahas siat lagi, luar biasa gitu. Jadi ibu yang dirahmati Allah, dengan adanya hormon endorfin itu menjadikan seseorang yang tidak enak badan tadi itu akan menjadi Allah hilangkan, Allah sembuhkan. Permasalahan utamanya adalah ini juga kaitannya dengan puasa nanti. Puasa itu kan yang diwajibkan, puasa itu kan syaratnya ada 4 ya. Puasa itu surat Al-Baqarah 183 yang mewajibkan itu ayat yang lengkap. Kalau dalam bahasa manajemen ada input, ada proses, ada output. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Inputnya orang beriman, prosesnya puasa, outputnya hasil akhirnya orang yang bertakwa. Syaratnya yang berpuasa itu ada 4. Muslim, balik, sehat, waras. Jadi sehat itu beda dengan waras. Tadi kan MC-nya nyebut diberi kesehatan, diberi kewarasan. Karena memang beda. Waras itu lebih ke arah tidak gila, berakal. Jadi syaratnya 4. Muslim, balik, sehat, dan berakal, tidak gila. Nah, syarat yang ketiga ini, sehat, itulah yang kemudian bisa timbul berbagai macam pendapat ketika kemudian ada yang menyampaikan, misalkan orang diabetes itu wajib puasa enggak? Ayo pertanyaannya gitu. Orang diabetes, orang kencing manis itu wajib puasa enggak? Wajib. Gula darahnya 320 tadi itu wajib puasa enggak? Wajib. Kalau puasa dijamin pingsan dia.
dan nanti bertambah buruk. Wala tulqu biaidikum ila tahlukat, janganlah kau masukkan dirimu ke dalam kebinasaan. Nah, di situ itu titik perbedaan pendapat. Bila pertanyaannya hanya seperti itu, bila pertanyaannya orang diabetes itu wajib puasa enggak, ya harus detail berapa kadar gulanya, sehingga kemudian dokter yang memutuskan, Pak, Bu, jenengan justru wajib puasa untuk mengontrol gula, atau Pak, Bu, jenengan tidak boleh puasa. Panjenengan pernah lihat, mohon maaf, orang gila yang jalan-jalan di jalan-jalan itu, pernah lihat orang gila itu? Orang gila itu pernah ngeluh sesek enggak? Orang gila itu pernah ngeluh mules enggak? Pertanyaannya kenapa? Nggak pernah mikir. Padahal kami pernah melakukan penelitian, orang gila di jalan-jalan itu kami bawa ke rumah sakit, kami periksa gula darahnya, kami periksa asam uratnya, kami periksa darahnya, kami foto ronsen dadanya, ternyata full penyakitan orang gila itu yang di jalan-jalan itu. Dalam tataran medis penyakitnya pol sudah. Tapi pertanyaannya, kenapa kok dia tidak pernah mengeluh? Nah, ini saya beri jawabannya. Karena memang itu yang kami pelajari. Definisi sakit itu nanti kalau panjenengan browsing di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi sakit itu adalah persepsi seseorang terhadap kondisi dirinya. Persepsi seseorang terhadap kondisi dirinya. Kenapa orang gila tadi kok tidak merasa sakit? Karena dia tidak punya persepsi. Karena dia tidak punya logika, sehingga dia tidak punya persepsi, maka enggak kemudian merasakan hal itu. Contoh konkret pada kejadian-kejadian keseharian. Ini hubungannya nanti dengan silaturahim. Jenengan pernah ngalamin enggak? Ada orang suhunya misalkan 37,8. Suhu tubuh normal itu berapa, Bu? 36,8 sampai 37,2. Itu normal. Ada orang suhunya 37,8. Normal enggak? Normalnya itu 36,8 sampai 37,2. Suhunya orang itu 37,8. Normal enggak? Enggak normal. Ketika kemudian kajian ini, jenengan tadi sebelum 7:30 tadi, jenengan ngajak tetangga jenengan yang muslimah, dijak ngaji. Ning, ayo melok ngaji nang Rodotul Jannah. Terus dia ngomong, suhunya 37,8 tadi itu. Gak iso ning delok tanggo iki lho 37,8. Lho iki lek aku teko ngaji mlaku numpak sepeda motor tambah panas engko awakku. Kira-kira ketika kemudian dia di rumah ndak ikut ngaji, kira-kira tambah panas apa tambah sembuh? Mekanismenya gimana? Lagi-lagi itu nanti saya jelaskan. Nanti kita bedakan. Kenapa kok 37,8 yang dijak ngaji ndak mau dengan alasan lho iki lho 37,8. Iki golek terus tambah panas aku. Kemudian nanti dia panas. Berbanding terbalik dengan ada orang suhunya 37,8. Jenengan samperin, jenengan ajak, ayo ning melok ngaji. Alah 37,8. Ayo budal. Berangkat dia. Apa 37,8? Engko petang puluh itu baru kejam. 37,8. Wis enteng, wis sumer ngene lho, berangkat. Kemudian berangkat. Nyampe di Rodotul Jannah, apa yang kemudian terjadi? Selain tadi karena niatnya tadi, selain karena persepsi dia tentang sakit tadi, dia merasa sehat 37,8. Kemudian muncul hormon endorfin tadi, makanya kemudian panasnya menjadi hilang, menjadi turun. Satu, karena persepsi dia bahwa dia merasa tidak sakit dengan kondisi itu. Yang kedua, karena ada hormon endorfin sehingga kemudian hilang. Yang tetap di rumah tidak mau ngaji tadi,
Persepsinya dia 37,8 itu sakit. 37,8 ya, kok iso kejang, iso macam bla 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 bla, sehingga pikiran dia bahwa dirinya sakit itu menekan sistem imunitas, muncul hormon namanya hormon kortisol. Kalau nanti browsing, hormon kortisol itu hormon stres. Karena dia merasa sumpek, ini kok 37,8 di atas normal ini suhunya. Dialah yang merasa dirinya sakit, sehingga kemudian justru imunitas tubuhnya akan turun, dan berikutnya dia akan semakin panas dengan kondisi daya tahan tubuhnya sudah mulai turun bahkan menghilang. Jadi prosesnya itu seperti itu. Maka kembali ke pertanyaan tadi, orang diabetes itu wajib puasa enggak? Satu, selain tergantung dengan pemeriksaan tadi itu, kedua sangat tergantung kepada persepsi orang itu. Kalau dia berpikiran bahwa loh, diabetes ini kan kadar gula darahnya tinggi, ketika puasa ndak makan ndak minum dengan pola minum obat yang sudah diatur, justru nanti gula darahnya akan semakin terkontrol. Gula darahnya nggak naik turun, gula darahnya nggak naik. Ketika hal itu terjadi, dokter menyarankan untuk Pak Bu jenengan tetap puasa, asalkan sahur dan bukanya benar, maka kadar gula darahnya pasti akan terkontrol. Sumutasi, berpuasalah kamu maka engkau akan sehat. Saya tanya yang lain, ada wanita hamil usia 30 tahun, hamil 6 bulan. Ayo sama pertanyaannya, wajib puasa enggak? Kan sudah saya ajari caranya menjawab. Tergantung. Kalau dari pemeriksaan dokter tidak ada masalah dengan kandungannya, kemudian diizinkan, kemudian si ibunya, calon ibunya tadi beranggapan gak masalah, saya hamil, saya sehat-sehat saja kok, maka saya tetap akan berpuasa, boleh. Bukan merupakan sebuah kesalahan ketika hamil 6 bulan anak pertama atau anak kedua, anak ketiga hamil 6 bulan kemudian dia berpuasa, tidak masalah. Sangat tergantung kepada persepsi tentang sakit tidaknya seseorang itu. Maka pada konteks ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jangan mudah-mudah mempersepsikan diri kita sakit, karena justru itu yang menjadikan kita itu sakit beneran. Jadi kalau sekedar ya meriang-meriang gitu-gitu itu wis bismillah, untuk silaturahim harus diperbanyak silaturahimnya, sehingga kemudian muncul hormon endorfin, dopamin, serotonin, oksitosin tadi itu, sehingga kita disehatkan oleh Allah. Yang kedua, hormon dopamin. Hormon dopamin itu hormon yang urusannya sama Parkinson. Tahu penyakit Parkinson itu apa? Iya. Nah, yang gini-gini itu bahasa Inggrisnya buyuten. Buyuten itu akan dicegah kalau kita sering silaturahim yang lillahi ta'ala. Bukti otentiknya apa, gimana prosesnya, penelitiannya banyak. Saya jelaskan prosesnya. Prosesnya seperti apa? Ketika seseorang sesuai dengan hadis qudsi, ma anzalallahu ta'ala illa anzalallahu sifanilal karaman. Allah itu kalau menciptakan penyakit pasti juga akan menciptakan obatnya. Kecuali apa? Kecuali bahasa hadisnya kecuali pikun, tafsirannya kecuali tua. Jadi usia tertentu itu menjadi bagian dari, kalau dalam istilah medis, menjadi bagian dari penyakit. Maka ada penyakit yang dikelompokkan karena usia. Penyakit karena usia namanya penyakit apa? Degenerasi.
degeneratif. Penyakit degeneratif itu penyakit yang hubungannya dengan usia. Ketika memasuki usia-usia tertentu, orang itu fungsi selnya akan turun. Sunnatullah, akan terjadi proses-proses terkait dengan hal itu. Titik pentingnya, titik cut off-nya itu di usia berapa? Di Indonesia usia 51 tahun. Ketika apa? Ketika seorang wanita mengalami menopause. Ketika menopause terjadi, maka banyak hormon-hormon yang berperan yang dulu diproduksi, sekarang tidak diproduksi. Paling tidak hormon estrogen dan progesteron. Ketika hal itu tidak diproduksi, otomatis sesuai dengan hadis qudsi tadi itu, maka kemudian kondisinya pasti akan mulai menurun. Dan itu tidak bisa dilawan, karena hadisnya jelas. Itu menjadi bagian dari penyakit kalau dalam koridor medis. Jangan khawatir, itu kata medis. Kata Quran hadis, kita bisa untuk tetap segar, tetap sehat, salah satunya dengan silaturahim. Mestinya hormon dopamin itu akan habis pada usia tertentu sesuai dengan hadis tadi itu. Dopamin itu akan habis, turun, ketika habis terjadilah buyutan itu. Tetapi ketika saya panjenengan rutin bersilaturahim, dopaminnya muncul. Diproduksi kan, silaturahim memproduksi hormon dopaminnya muncul. Nanti sambung lagi dengan silaturahim berikutnya, muncul lagi dopaminnya. Turun mau habis, silaturahim lagi, muncul lagi, terus seperti itu. Maka kita tidak akan ketemu dengan sebuah kondisi yang kehabisan dopamin. Maka insya Allah dengan silaturahim ini, saya panjenengan tidak akan pernah terkena buyutan itu. Maka sampaikan kepada siapapun yang tidak datang, kalau nggak pengen buyutan, aktiflah di majelis taklim Rodotul Jannah untuk ikut kajian-kajian secara rutin. Dan Allah sudah menyiapkan silaturahim yang luar biasa hebat, sehari minimal 5 kali. Apa itu? Sholat berjamaah di masjid. Ibu-ibu tentu dalam tataran ini silakan sholat di masjid dengan aturan-aturan yang ada. Pasti panjenengan sudah tahu kan, mukenanya ya ojo sing ngejreng-ngejreng, ojo wangi-wangi bener itu. Orang nanti lewat, yang dilewati iki ono sapa iki kok wangi ngene ya. Dengan segala ubur rampenya syarat-syarat itu. Tetapi bahwa sholatlah berjamaah terutama di masjid, korelasinya dengan silaturahim tadi yang ujungnya berdampak tubuh kita disehatkan oleh Allah, itu yang menjadi bahasan pentingnya. Maka penuhi syarat-syarat untuk sholat berjamaah di masjid, dan teruslah sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Maka itu ternyata menjadi salah satu cara Allah untuk menyehatkan kita. Siapa yang mau mengakses silaturahim itu dengan baik dalam bentuk, salah satunya dalam bentuk sholat berjamaah 5 waktu itu, maka disitulah Allah kemudian memberi kesehatan. Jadi silaturahim itu luar biasa dampaknya. Nah, kaitan dengan yang panjang usia tadi, ketika diketahui bahwa usia seseorang itu sekian bulan, sekian tahun, dengan silaturahim, maka ternyata bukti otentiknya Allah panjangkan usianya. Gini penjelasannya, ketika ada seseorang yang sakit, yang paling gampang sudah, ada orang kena kanker liver, kanker hati, namanya hepatoma. Pernah dengar ya Bu? Hepatoma itu kanker liver, kanker hati. Ketika seseorang itu divonis atau didiagnosa sebagai kanker hati, penderita kanker hati, hepatoma, maka secara teoritis medis
usianya tinggal 2 sampai 6 bulan. Wah, untuk kok mendahului takdir? Enggak. Keilmuan itu dipakai untuk kemudian kita memahami ayat-ayat Allah. Jadi ketika seseorang diketahui terkena hepatoma, usianya tinggal 2 sampai 6 bulan. Artinya paling cepat itu bisa di bawah 2 pekan itu dia sudah 2 bulan dia sudah meninggal. Paling lambat, paling lama usianya 6 bulan. Itu penelitian di berbagai penjuru dunia mengatakan seperti itu. Nah, ketika orang dengan kondisi ini kemudian dia ahli silaturahim, jadi kemudian walaupun sudah divonis seperti itu kemudian dia rutin ahli silaturahim, ya teman saya dia kemudian silaturahim, maka apa yang kemudian diperoleh? Tadi endorfinnya naik, dopaminnya naik. 4 hormon itu kalau bekerja bersama-sama meningkatkan sistem imunitas. Bukti otentiknya, saya punya 5 atau 6 pasien yang hepatoma, kanker liver itu kalau kemudian saya rujuk, jadi kontrol itu ngerujuknya ke Sutomo. Itu kalau saya buat surat rujukan ke Sutomo itu, mereka datang ke sana, dokter di sana mesti telepon ke saya, mesti telepon sebagai hubungan sebagai sesama dokter. Telepon ini bahasa kedokteran ya, bahasa dokter dengan dokter ya. Itu teleponnya gini, dok, pasien sampai niku urip yo, gitu. Karena sudah 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun dan kemudian tidak mengalami tanda kutip kematian yang disebutkan 2 sampai 6 bulan tadi, tapi betul-betul dipanjangkan usianya oleh Allah sampai 4-5 tahun itu masih hidup orangnya sampai sekarang. Ternyata apa yang kemudian Allah lakukan dengan itu semua? Namanya kanker. Kalau tumor itu gini, deseknya gini ibu-ibu. Jadi gini, ini organ lain atau ini selaput gitu ya. Tumor itu deseknya gini, jadi nerombol gini terus. Selama kapsulnya ini kuat, tidak masalah. Tapi kanker itu gini. Jadi kalau tumor itu mesti ikut semua, roket besar gini. Kalau kanker gini. Jadi ini masuk gini. Ini selaputnya gitu tembus. Jadi bisa kemana-mana. Sakitnya di ginjal tapi bisa ke otak, bisa ke paru-paru, bisa kemana-mana. Tapi kalau tumor enggak. Tumor itu ya lokal di situ saja. Nah, orang yang kanker liver tadi itu ternyata sel kankernya oleh Allah didiamkan tetap di liver saja. Jadi diperiksa itu kanker selnya masih ada di liver itu, tetapi dia tidak menyebar kemana-mana. Betul, livernya memang masih ada sel kankernya, tapi tidak menyebar kemana-mana yang kemudian berpotensi menimbulkan kematian. Tentu dalam tataran medis ini ya. Jadi settingan Allah itu luar biasa. Untuk kita yang ahli silaturahim itu mekanismenya seperti tadi, sel kankernya tidak kemana-mana, sel kankernya diam di situ saja, sehingga kemudian tidak menimbulkan dampak ke organ-organ tubuh yang lain. Kebesaran Allah yang luar biasa yang diberikan kepada mereka yang mau bersilaturahim itu, yang kemudian menjadi bagian penting dari memperpanjang usia dan kemudian barokah itu. Selain silaturahim tadi, ini saya sampai jam berapa? Sudah cukup ya? Cukup apa belum? Terus sih. Jadi ibu-ibu sekali lagi jalin silaturahim. Silaturahim itu tadi memperpanjang usia, memperbanyak rezeki, dan kemudian membuat jejaring kita semakin banyak. Dan ancamannya, karena dampaknya yang sebegitu hebat itu, ancamannya ada. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang-orang yang memutus silaturahim. Kira-kira yang mutus, yang bisa terjadi putus silaturahim itu ibu-ibu atau bapak-bapak?
Yang banyak putus silaturahim itu ibu atau bapak-bapak? Dua-duanya. Nah, maka ketika ada di antara kita yang hadir di sini kok pernah memutus silaturahim dengan seseorang, wis aku gak kira gitu omamu maneh, pitenono ya, aku gak kira neng omamu maneh gitu ya. Itu segera setelah selesai kajian ini ditelepon orangnya yang jenengan tadi gak kira akan datang ke rumahnya lagi. Pokoknya yang putus silaturahim itu jenengan jalin lagi silaturahimnya. Insya Allah kita akan disehatkan terus oleh Allah. Amin. Yang kedua, senjata yang kedua untuk memperpanjang usia dan kemudian barokah itu adalah bersyukur. Bersyukur itu luar biasa dampaknya. Di surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau bersyukur nikmatku akan ditambah, kata Allah. Kalau kufur dihancam, hati-hati, siksaku amatlah pedih. Ternyata siksa yang pedih itu bisa dihadirkan oleh Allah di dunia saat kita hidup, dan siksaan itu berupa penyakit, bisa berupa penyakit. Maka senjata yang kedua adalah bersyukur. Syukur itu ibu-ibu menurut Ibnu Qayyim ada tingkatan lah gampangannya, ada 3 tingkatan. Yang pertama bersyukur itu melalui hati, di dalam hati kita. Kedua melalui lisan. Yang ketiga melalui apa yang kemudian diberikan Allah kepada kita melalui tubuh kita ini. Jadi yang pertama melalui hati, di hati, kedua lisan dengan diucapkan, yang ketiga dengan anggota tubuh kita. Untuk apa? Untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan ibadah. Karena kita memang diciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pertama di hati. Oh, itu ternyata sisi ketauhidannya luar biasa. Menyadari betul bahwa apa yang kita peroleh, apa yang kita miliki itu semuanya dari Allah. Sehingga kemudian tidak pernah terbersit rasa sombong. Kehebatan kita, kekayaan kita, kepintaran kita, kecantikan, kegantengan, jabatan, apapun itu tidak menjadikannya sombong, karena paham betul bahwa itu adalah pemberian Allah. Maka di sisi itu tidak akan pernah terjadi kesombongan. Sementara penelitiannya, orang sombong itu imunitasnya turun. Jadi kalau seseorang itu habis menyombongkan diri gitu ya, terus kemudian di sebelahnya ada yang wahing, itu pasti ketularan dia, karena imunitasnya lagi turun, virusnya masuk, wes ketularan. Maka ancamannya juga nggak main-main orang sombong itu. Layak dulu jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang-orang yang di dalam hatinya masih ada sombong, walau sebesar biji zarah sekalipun. Dan pasti nggak ada kesombongan di majelis taklim Raudhatul Jannah ini. Kan nggak ada toh yang ngomong Raudhatul Jannah iku nek gak ono aku ya gak kira iso terbentuk, gak iso akehnya ini jamaah. Iku aku sing garaya. Ndak ada kan seperti itu di sini tuh. Maka jangan sombong. Sombong itu menurunkan imunitas, sombong itu dijauhkan dari surga. Pahami bahwa syukur yang level 1 dari hati kita itu, maka tidak akan muncul rasa sombong itu. Dan kemudian apapun yang diberikan Allah itu pasti yang terbaik buat kita. Takdir Allah adalah apa yang terjadi pada kita saat ini, yaitu takdir terbaik Allah. Panjenengan bisa duduk, jenengan bisa nekuk kakinya masing-masing, jenengan bisa senden, itu alhamdulillah gitu. Banyak di sana itu, di rumah sakit kami, di rumah sakit Fatimah itu, betapa banyak orang yang pengen ngaji seperti panjenengan, tapi mereka tidak bisa. Karena apa? Tangannya diinfus, nggak bisa kemana-mana, jalan saja sempoyongan, harus diinfus. Bersyukurlah saya panjenengan bisa hadir di kajian ini, walaupun posisi kakinya ditekuk kiri kanan lurus belok
Tapi alhamdulillah itu sehat semua kan masih kan? Amin. Ya, syukur yang kedua itu melalui lisan. Jadi apa yang di hati itu harus dibuktikan dalam bentuk otentiknya apa? Mengucapkan alhamdulillah itu. Kira-kira orang yang mengucapkan alhamdulillah itu berat enggak? Bagi kita-kita ini yang menyadari betul bahwa semua itu pemberian Allah, enteng saja mengucap alhamdulillah. Tapi bagi mereka yang tidak memahami, loh enggak, saya mencapai ini ya karena saya memang berusaha, saya berikhtiar, saya memang belajar mati-matian, saya banting tulang sehingga wajar kalau terus kemudian bisnis saya lancar itu. Itu orang-orang yang sombong yang tidak memahami syukur itu seperti apa. Maka itu menjadi bagian dari kekufuran itu. Maka mengucapkan alhamdulillah itu sesungguhnya tidak mudah. Saya panjenengan merasa mudah karena memang memahami betul bahwa semua ini adalah pemberiannya Allah itu. Jadi syukuri betul nikmat itu. Nah yang ketiga ini yang juga lebih penting, puncaknya itu yang ketiga, yaitu bersyukur melalui anggota tubuh kita, badan kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tubuh kita ini diciptakan dengan sebaik-baiknya. Mungkin saya pernah tanya, jenengan pernah berpikir enggak kenapa hidung kita itu menghadap ke bawah? Ada yang pernah berpikir kenapa hidung kita kok menghadap ke bawah? Ya kalau ngadep atas nanti kena air masuk dan seterusnya dan seterusnya. Makanya Allah menciptakan kita dengan sangat detail. Maka kemudian hidung itu diarahkan ke bawah karena nanti ada gaya gravitasi bahwa semua itu turun ke bawah. Kenapa kok lubangnya dua? Lalar gawe kok Gusti Allah itu. Satu aja cukup sih gitu. Kenapa kok dua? Pastikan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Gak ada yang Allah ciptakan itu sia-sia. Dengan segala apa yang ada itu presisi betul. Mata itu dua ya di situ, telinga itu dua menghadap ke depan. Ada yang telinganya salah satu menghadap ke belakang, menghadap ke depan semua kan? Mulutnya satu, telinganya dua menghadap ke depan, mata dengan segala aksesoris yang ada itu luar biasa. Dan itu proporsi betul Allah menciptakan itu. Mata itu kalau jaraknya deket gini aja, maksudnya bukan seperti kita ini, jaraknya deket gini, masalah. Mata itu kalau hitamnya nggak di tengah dua-duanya, ya masalah ya. Satunya ke kiri, satunya ke kanan gini, ya masalah. Maka Allah itu menciptakan dengan sangat detail, sangat rigid dan sangat presisi tubuh kita. Nah, syukur level tertinggi itu adalah memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita dengan menjaganya sebagai amanah yang Allah berikan supaya kita bisa menjalankan ibadah sehari-hari kita itu dengan optimal. Cara menjaganya, pintu masuknya itu dalam konteks kedokteran Islam itu makanan, kunci utama masuknya itu. Kenapa? Karena cukup banyak hadis yang menjelaskan, salah satu hadis riwayat Muslim, bahwa pusat penyakit di dalam tubuh kita itu adalah perut. Perut di sini kalau jenengan ngerti anatomi, perut itu banyak isinya. Sesungguhnya ginjal itu ya di perut bagian belakang, liver ya di perut, kandung kemih ya di perut. Tapi yang dimaksud di situ itu adalah pencernaan. Perut kita itu adalah lambung kita itu. Maka panjenengan sebut semua penyakit yang ada itu urusannya nanti sama makanan. Aturannya cuman dalam konteks ayat yang eksplisit menyebut itu, salah satunya adalah di Al-A'raf 31 itu. Kullu wasrobu walatusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Silakan makan, silakan minum, tapi jangan berlebihan. Karena Allah benci dengan orang yang berlebihan itu. Berlebihan ini kalau dalam bahasa kerennya itu relatif kan, kualitatif, karena tidak menyebut angka. Nasi satu piring itu berlebihan enggak?
Makan nasi satu piring itu berlebihan enggak? Enggak. Lihat-lihat piringnya. Piring Indonesia apa piring Korea? Lihat nasinya munjung apa enggak? Tapi secara sederhana makan nasi dan lauknya satu piring itu pas. Tapi bagi anak cucu kita berlebihan. Bagi kuli bangunan, mohon maaf, kuli pelabuhan, kuli bangunan kurang. Maka ayat itu tadi belum bisa diaplikasikan karena yang disebut berlebihan itu relatif. Maka Allah kemudian menjelaskannya melalui perilaku Rasul. Apa itu? Rasul itu kalau makan, lambungnya itu berisi sepertiga bagiannya makanan, sepertiganya air, sepertiganya udara. Jadi yang kualitatif tadi dikuantitatifkan, bahasa kerennya, oleh Allah melalui perilaku Rasul, sepertiga, sepertiga, sepertiga. Lalu teknisnya gimana? Apakah setelah makan kita ke laboratorium untuk diendoskopi, dimasukkan alat, oh ya ini sudah sepertiga ini makannya? Pasti enggak. Sama, Allah juga menjelaskannya melalui perilaku Rasul. Apa itu? Rasulullah itu tidak makan sebelum merasa lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Itu dalam bahasa keilmuan sekarang namanya homeostatic eating. Nanti jenengan browsing. Ya ini harus jenengan browsing yang ini. Homeostatic eating. Makan yang proporsional, makan yang seimbang. Ada 3 makan itu. Homeostatic eating ini yang terbaik. Yang kedua ada emotional eating, makan kalau emosi. Yang ketiga hedonic eating, makan itu untuk mengapresiasi dirinya. Nanti panjenengan baca sendiri. Ilmu terbaru itu menyebut homeostatic eating itu yang terbaik. Dan homeostatic eating ini adalah penerapan dari apa yang Rasulullah lakukan 1400 lebih tahun yang lalu. Homeostatic itu menjelaskan kalau lapar baru makan. Setelah terisi lambungnya sepertiga bagian terisi itu, lambungnya ngirim sinyal ke otak, stop, sudah, ini sudah sepertiga, sudah, jangan diteruskan. Jadi waktu kosong ngirim sinyal ke otak, saya lapar, tolong diisi makanannya. Ketika sudah berisi sepertiga, kirim sinyal ke lagi, stop, sudah sepertiga ini, jangan dilanjutkan. Tapi karena nafsu kita itu yang memanjakan lidah, lu enak ini mosok gak diterusno, enak eman. Ada istilah di dunia kedokteran itu, memanjakan 12 cm merusak 12 meter. Apa itu? Memanjakan lidah merusak saluran pencernaan karena berlebihan tadi. Itu penjelasan berlebihan makan itu nanti panjang lagi. Tapi prinsipnya jangan berlebihan ketika makan. Apa itu indikatornya? Stop makan sebelum kenyang. Sesungguhnya kita merasakan itu semua. Ketika makan, suapan yang kesekian masing-masing orang berbeda, kemudian mulai merasa penuh, stop, yaitu sepertiga bagiannya berisi makanan, sepertiga lambungnya berisi makanan. Itu sudah ngirim sinyal. Lambung kita ke otak itu sudah ngirim sinyal, stop, 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 ya, karena nafsu makan kita lah yang kemudian menyebabkan berlebih, dan keberlebihan itu membawa dampak serius, banyak penyakit karena berlebih itu. Jadi kunci masuk, salah satu kunci untuk bersyukur terhadap lambung yang Allah berikan kepada kita itu dengan tidak makan berlebihan, karena nanti dampaknya akan sangat banyak. Karena pusat dari penyakit itu adalah di perut yang urusannya sama makanan. Diabetes urusannya makanan, hipertensi urusannya makanan, stroke urusannya makanan, serangan jantung urusannya makanan, asma urusannya makanan. Ayo sebut penyakit apa? Nantilah ada urusannya sama makanan. Jadi ayat itu menjadi pintu masuk untuk seseorang disehatkan, yang itu menjadi bagian dari menjaga amanah Allah dengan mensyukuri nikmat berupa lambung yang normal,
yang baik dengan menjaga jangan sampai ketika makan itu nanti penuh isi lambungnya, cukup sepertiga bagian saja. Dari kesemua itu, syukur 3 tingkat tadi itu yang kemudian menjadikannya hilang ternyata juga menjadi hal yang ringan sesungguhnya. Contohnya gini, saya misalkan ya saat ini ya memberi uang 100.000 kepada Bu MC Bu Ida, Buddha, Buddha, Bunda Buddha. Buddha. Saya diam-diam ini halal, saya ngasih Buddha uang 100.000. Bersyukur kan? Buddha bersyukur banget kan? Diam-diam kasih 100.000. Tapi kemudian di waktu yang bersamaan selisih sekian detik gitu, saya memberi Bu MC Kamto, Bukamto, Budarto. Kamto. Oh, Bu Kamto. Mohon maaf. Buddha saya beri uang 100.000. Bersyukurnya luar biasa. Tapi di waktu yang enggak berbeda jauh, disaksikan Buddha juga, saya ngasih 300.000 ke Bu Kamto. Kira-kira gerundel ndak Buddha? Wong aku ketua majelis taklime oleh 100.000, wong MC ngono tok ae oleh 300.000. Misalkan gitu. Apa makna yang bisa kita ambil? Rasa syukur itu akan sangat mudah hilang. Rasa bahagia itu akan sangat mudah hilang ketika kita iri dengan orang lain. Ketika mendapat 100.000 sendirian, tidak ada pembandingnya, bersyukurnya luar biasa. Tapi ketika kemudian melihat orang lain, kok luwe akeh, gak lapo-lapo oleh luwe akeh, ndak melakukan apa-apa kok dia lebih kaya dan seterusnya, di situ itulah titik kemudian rasa syukurnya hilang, rasa bahagianya hilang. Maka syukuri seperti itu, apa yang diberikan Allah kepada kita itulah yang terbaik untuk kita. Jangan iri dengan orang lain, jangan ngiri nganan saja. Jangan iri dengan orang lain karena itu menghancurkan rasa syukur kita. Iri itu kalau sesuai hadis banyak hadis yang menerangkan iri itu hanya boleh pada 2 kelompok orang. 1, mereka yang kaya, yang enteng saja menafkahkan hartanya di jalan Allah. 2, mereka yang punya ilmu banyak dan enteng saja mengajarkan ilmunya. Itu yang boleh diireni. Maka jenengan kalau bisa buat lemper, kemudian ada yang tanya, "Ning ya apa carane gawe lemper sing enak?" Gak kira iso sampean. Bahane lemper lo khusus. Carane angel-angel wis gak kira iso sampean. Lho ngatasi iso gawe lemper ae lho ditakoni carane gawe lemper gak dituduhi. Padahal ketika dia yang jenengan ajari bisa buat lemper beneran, kemudian enak dan kemudian dia jualan lemper itu, maka di tiap lemper yang jenengan buat, yang dibuat oleh orang itu, di situ itu ada pahala panjenengan. Lalu ngatasi iso gawe lemper ae kok cek angele nguruki wong liya. Loh kan kita sama-sama jualan dong. Lah nanti kan jualan saya nanti bisa berkurang. Pasti tidak paham dengan istilah atau kalimat "ndak ada rezeki yang tertukar". Kami di rumah sakit itu sangat biasa gitu. Artinya gini, ketika ada satu orang spesialis penyakit dalam, pasiennya 50, kemudian nanti ada spesialis penyakit dalam lagi 2, apa iya pasiennya menjadi 25? Ternyata tidak. Allah datangkan lagi 50 lagi. Spesialis yang pertama tidak perlu merasa khawatir dengan nanti ada spesialis baru sama penyakit dalamnya kemudian berpraktek nanti rezekinya hilang. Enggak, kami sudah buktikan itu puluhan tahun sudah. Jadi tetap pasiennya ini 50, tambah spesialis baru ya tambah 50 lagi, tambah spesialis baru tambah lagi. Rezeki Allah tidak akan tertukar. Maka kalau jenengan jualan jemblem, jualan lemper apapun itu, ajarkan kepada yang lain, nggak usah khawatir rezekinya tertukar. Ya,
karena sudah 1 jam lebih. Nggak kerasa ya? Jenengan nggak kerasa, saya yo kerasa yo. Ada sesinya jawaban. Iya. Ada kerja Ustaz. Udah. Ya, jadi sederhana, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika ingin usia kita itu berkah, barokah, dipanjangkan dan rezeki kita bertambah, kemudian hidup kita menjadi sesuatu yang betul-betul menuju ke jalan Allah, itu hari ini kita bahas 2 hal itu saja. Perbanyak silaturahim, syukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah dengan itu semua, dengan berbagai penjelasan yang saya sampaikan tadi, kita akan disehatkan oleh Allah. Usia kita betul-betul usia yang berkah, dibebaskan dari penyakit apapun dan diberi kesehatan yang optimal. Mari kita tundukkan kepala sejenak, berharap kepada Allah, semoga kita selalu diberi kesehatan yang optimal, dijauhkan dari penyakit apapun, dan apabila ada di antara kita atau keluarga kita yang sakit, semoga bisa segera diberi kesembuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana siyasi fil ba'sa isfi antas safila sifaan sifauka sifaan la yughadiru saqaman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf ada sesuatu yang kurang berkenan dari saya cukupkan. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.